Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sobat sekalian. Kali ini cukup menarik dan heboh sobat sekalian terkait dengan private jet yang baru-baru ini viral karena dinaiki oleh Kaisang, salah satu dari putra Presiden Jokowi sobat sekalian. Banyak yang mendesak bahwa Kaisang ini diminta untuk diperiksa KPK, dipanggil oleh KPK. Salah satunya adalah Mahfud MD yang notabene kita tahu bahwa lawan politik Gibran dan Prabowo yang memenangkan pada saat pertandingan Pilpres kemarin. Pak Mahfud ini meminta kepada KPK untuk segera mengusut, memanggil Kaisang, di mana ada dugaan bahwa private jet yang sudah dinaiki oleh Kaisang ini ada dugaan gratifikasi sobat sekalian. Banyak netizen yang justru memberikan statement yang negatif kepada Pak Mahfud MD ini. Ini yang cukup disayangkan sobat sekalian, bahwa Mahfud MD yang terkenal penegakan hukumnya yang betul-betul gigih, kemudian bagaimana dia menegakkan konstitusi ini dengan begitu gigihnya berada di depan, tetapi pada saat dia mengeluarkan statement kemudian memunculkan bahwa terkait dengan isu Kaisang private jet meminta KPK untuk mengusut, justru menjadi bola liar dan kembali mengarah kepada Mahfud MD sobat sekalian. Seperti apa sobat sekalian? Kini datang dari Master Lim, membongkar semua tuduhan yang disampaikan Mahfud MD, bahkan justru mengkuliti Mahfud MD sendiri sobat sekalian. Ini sangat disayangkan. Seperti apa sobat sekalian? Mari kita simak videonya. Hai Mahfud MD, Anda jangan munafik ya. Anda tuh maling teriak maling. Anda ngatain Kaisang pakai jet pribadi. Ternyata nih ada foto Anda pakai jet pribadi waktu sama Anies dan ketika jabatan Anda ketua MK. Anda saat itu adalah pejabat negara, ketua MK ya, yang harusnya mengetahui hukum. Kok Anda menerima gratifikasi? Dan kalau Anda memang orang jujur dan orang bersih, Anda harusnya sekarang juga menyerahkan diri ke KPK dan mengakui menerima gratifikasi private jet tersebut ya. Jadi nggak usah banyak bacot. Anda itu pencitraan, berusaha menghasut masyarakat dan warga negara Indonesia untuk menyerang Presiden Jokowi dan Kaisang ya. Apalagi Kaisang itu bukan pejabat negara. Anda bilang kalau dia bukan anak presiden, terus mana mungkin mendapatkan fasilitas. Anda tahu kok semua pejabat-pejabat negara ya, bahkan gak usah pejabat negara Pak, polisi bintang 1 aja itu waktu itu karo Paminal ya, saya tahu dikasih private jet sama salah satu bandar judi online, dikasih naik private jet di sana ya. Dan Anda pasti seharusnya tahu, apalagi Anda bekas Menko Polhukam. Tapi apa yang Anda lakukan selama Anda menjadi Menko Polhukam? Lu gak berani teriak kok ketika lu jadi babunya si Presiden Jokowi, lu diem aja, lu malah mendukung mereka ya. Sekarang lu sudah bukan menjadi Menko Polhukam lagi, nah lu baru bacot ya kan, baru jelek-jelekin Jokowi, dijelek-jelekin Kaisang, dijelek-jelekin ya. Lu mau cari apa? Lu mau jilat pantatnya PDIP di sana karena lu sekarang di PDIP ya kan. Udah deh, masyarakat udah pinter ya, nggak bisa lu bohong-bohongin. Mahfud, lu ngerti nggak ya? Lu sekolah lagi aja di sana. Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi. Harusnya penegakan hukum itu berubah, improve, lebih baik. Ketika lu jadi Menko Polhukam, hukum nggak jadi lebih baik bos, jadi makin parah di situ ya. Nggak usah jauh-jauh. Gua dan advokat-advokat lain ya, selama lu menjabat sebagai Menko Polhukam, udah sering gua kirimin surat ke Menko Polhukam ya, sekalipun lu nggak pernah bales, sekalipun lu nggak pernah mengundang kita dan mengetahui
duduk perkara ya. Lu nggak peduli sama masyarakat ya. Yang lu lakukan apa? Malah mengundang petisi 100 dan memberitahu mereka bagaimana cara menggulingkan presiden, padahal saat itu jabatan lu masih Menko Polhukam, ya kan? Itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ. Nggak heran lu copot di situ ya. Dan lu mau jadi wapres, aduh jauh dah ya, jauh. Lu kalau jadi wapres lagi di situ sama kayak kemarin, gua akan jadi yang pertama untuk menentang lu ya. Lu nggak cocok jadi pejabat negara ya. Karena kenapa? Lu munafik. Lu munafik. Lu pakai private jet, tapi lu ngatain orang lain dan lu minta orang lain diproses. Sedangkan lu sendiri nggak mau mengakui, nggak mau datang KPK, nggak mau lu ngaku bahwa lu menerima hal tersebut. Ya dong, harusnya lu jujur dong di situ ya. Oke, Mahfud ya, stop munafik Mahfud ya. Lu jadi profesor nggak ada gunanya bagi gue. Lu profesor linglung ya, nggak punya otak di situ. Otak lu tuh kemana? Ya, dan gua nggak suka cara-cara lu ya menghasut masyarakat untuk membenci presiden terpilih kita yang masih menjabat dan anak presiden di situ ya. Saya bukannya membela mereka di sini ya, tapi saya nggak suka orang-orang munafik, orang-orang yang maling teriak maling seperti lu di situ ya. Jadi insaf dulu, mendingan Mahfud ya. Lu nggak cocok, nggak berhak lu jadi pejabat kayak begini. Ngerti nggak ya? Oke, terima kasih masyarakat. Jangan sampai terhasut sama Mahfud MD ya. Kata-kata dia, podcast dia itu cuma cari pansos supaya orang mendukung dia seolah-olah dia orang yang bersih, teman-teman ya. Saya kasih tahu, Mahfud itu jauh dari kata bersih ya. Saya nggak yakin tuh selama dia menjabat ketua MK dia nggak pernah terima suap. Saya nggak yakin di situ ya. Saya juga nggak yakin dia bukan nggak terima gratifikasi private jet. Itu ada buktinya, ada fotonya, ada diakui dia datang pergi sama si Anies di situ ya. Itu pejabat-pejabat itu hampir semuanya teman-teman ya menerima gratifikasi jet itu ya. Bahkan polisi-polisi pun juga banyak yang sering menerima gratifikasi di situ ya teman-teman ya. Jadi kita harus cerdas teman-teman. Terima kasih. Saya masih di Cina saat ini teman-teman, masih di rumah sakit, tapi hati saya dan pikiran saya tetap sama teman-teman dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam cerdas hukum. Ya sobat sekalian, luar biasa ini. Lagi-lagi Alvin Lim ini cukup berani ya untuk bisa mengatakan bahwa ternyata Mahfud MD ini juga pernah melakukan hal yang sama, menumpangi pesawat pribadi, dan itu dilakukan pada saat dia menjabat sebagai ketua MK atau Menko Polhukam waktu itu, katanya Alvin Lim ini ya. Nah, dugaan ini juga mengarah kepada sama, gratifikasi. Karena yang bersangkutan, beliau ini posisinya sebagai pejabat, berbeda dengan Kaisang yang tidak memiliki jabatan apa-apa sobat sekalian. Ada satu yang cukup menggelitik bagi saya. Seorang Mahfud MD yang betul-betul gigih membantu Presiden Joko Widodo selama dia menjabat sebagai Menko Polhukam, yang begitu mensupport betul pemerintahan Joko Widodo ini, kali ini akhir-akhir ini cukup sering memberikan sorotan tajam kepada pemerintahan Joko Widodo. Sering menghantam beberapa isu-isu yang cukup tidak isu-isu yang cukup menyudutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini tentang isu private jet yang ditumpangi oleh salah satu putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Tetapi bola liar ini justru menjadi senjata makan tuan bagi Mahfud MD kemudian. Entahlah
para tokoh-tokoh nasional politik kita akhir-akhir ini begitu memberikan nuansa bahwa perpolitikan kita seolah tidak baik-baik saja. Di satu sisi melihat bahwa politik ingin menjadikan politik yang santun, yang akur, bagaimana elit-elit politik ini bisa rukun bersatu dalam memimpin bangsa dan negara ini, tetapi di sisi lain mengatakan bahwa sudah ada perampasan hak terkait dengan demokrasi ke depan. Karena elit-elit politik partai sudah digenggam oleh salah satu penguasa. Ironis, begitu menggelitik bagi kita semua masyarakat awam yang menginginkan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, dipimpin oleh para elit-elit nasional kita yang juga bermartabat, dan kemudian diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya yang juga mengarah dan melanjutkan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Sobat sekalian, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.